الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sendiri sesuai dengan keinginan. Dengan bahasa apapun yang kita gunakan untuk memohon, Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها ولا جاهلا إلا علمته إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita yang kita masih dengan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Hikam adalah kitab akhlak, hikam adalah kitab tasawuf, dan kesempurnaan kita itu adalah jika membekali diri kita ilmu fikih dan kemudian ilmu tasawuf. Fikih mengurusi zahir kita, tasawuf mengurusi batin kita. Kalau orang hanya belajar fikih saja nggak pakai tasawuf, gersam hatinya, atau belajar tasawuf saja nggak pakai fikih, membahayakan. Sehingga kita selalu gabungkan belajar dengan ilmu tasawuf, tapi mukaddimahnya ilmu fikih. Yang sebetulnya kita waktu itu mulai dengan membaca kitab takrib, kemudian kita beralih dengan membaca buku-buku fikih yang kami rangkum, kami ringkas dari kitab-kitab fikih besar tentunya. Kami ringkas,
rangkum, kemudian kami hadirkan kembali sehingga lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dipahami, dan untuk menjadi lebih mudah untuk diamalkannya. Beberapa yang lalu kita baca kitab atau buku yang kami beri judul kitab jenazah, yang fikih praktis sholat jenazah, dan kita akan balik lagi kepada satu buku, dan harapan kami adalah buku ini bisa dimiliki oleh siapapun dari kita untuk bisa diajarkan kepada yang lainnya. Ini buku, mungkin kita kembali kepada buku Thaharah, dan nanti akan kita lanjutkan dengan kitab sholat, buku sholat. Mungkin ada orang yang punya pengalaman membaca kitab-kitab yang lebih luas seperti kitab Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya. Di kitab kecil ini kami rangkum dari kitab-kitab tersebut. Hanya bedanya kalau kita membaca langsung kepada referensi besar itu, tidak semua sehingga permasalahan di sana. Coba membaca buku kecil ini, maka ternyata besar itu ketidakfahaman kita karena ditulis dengan detail, dengan lama, sehingga kadang bagi kita yang awam kurang mudah memahaminya. Sehingga di saat membaca buku ini akan mudah untuk paham. Mudah karena ini kita tulis memang untuk kelas dasar seperti itu. Tapi kami simpulkan dari kitab-kitab gede seperti itu. Jadi kami berharap yang ngajar di musola, yang di zikir saja, ngaji sholawat saja, tapi tidak tambah ilmu fikihnya. Banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab orang terdahulu, mulai dari kitab yang luar biasa, Safinatun Najah, kemudian Takrib, sarahnya Fathul Qorib, kemudian naik lagi Muqaddimah Hadramiyah atau Fathul Mu'in, dan seterusnya. Itu kitab terbesar, tidak kita pungkiri kebesaran kitab tersebut, akan tapi untuk dihadirkan di orang umum, orang kebanyakan, inilah salah satunya. Dan ini kami tidak mengarang, akan tapi kami hanya mengutip dari kitab-kitab besar tersebut yang sangat dekat untuk mudah diamalkan. Ini saja. Jadi harapan kami dimiliki oleh semua yang hadir, yang menyaksikan acara ini. Kita judulnya dengan fikih praktis kitab Thaharah, bersuci. Baik, kita ini mukadimahnya. Bersuci itu ada bersuci lahir, bersuci batin. Ini dohir, mensucikan dohir kita. Batinnya adalah ilmu tasawuf. Mungkin singkat ya, kita perlu singgung masalah taharatul qulub, tathhirul qulub, membersihkan hati dari dendam, membersihkan hati dari sombong, membersihkan hati dari dengki, dari benci, dan seterusnya. Itu harus kita pelajari. Nggak cukup orang-orang pandai wudhu, pandai sholat, ternyata hatinya pendendam, pendengki. Dan juga ini sebentar lagi kita akan disibukkan dengan pemilihan presiden dan seterusnya. Maka kami ingin membekali ilmu bersih hati. Tolong, ayo kita yang cerdas di dalam berpolitik atau memilih calon. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita yang menjadi retak, majelis taklim jadi kurang, kemudian musola jadi sepi gara-gara perbedaan begitu. Kenapa? Imamnya nggak beda dengan pilihan saya, ustadznya beda dengan saya, sudah berubah hati. Itu problem. Maka ayo, biarpun berbeda pilihan, bisa tetap minum teh bersama, ngopi bareng. Biarpun beda pilihan, bisa tetap ngaji bareng. Biarpun beda pilihan, tetap grup SMS-nya tetap berjalan, tidak usah keluar. Ini perlu menjaga hati. Maka rumusnya sederhana. Wahai pendukung salah satu dari calon yang ada, sanjung, ini tolong ditulis. Dan Anda bisa mengolah dengan kalimat yang berbeda-beda, tapi maknanya kurang lebih seperti ini. Sampaikan kepada yang lainnya.
sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Dan jangan janji calon pilihan orang lain. Selesai sampai di situ. Anda terjemahkan dengan bahasa yang Anda paham. Maka setelah itu akan indah. Gak usah menjanji, gak usah mengolong. Gak usah menjanji, gak usah mengolong. Karena calon pilihan Anda, pilihan saya juga bukan malaikat. Dia juga punya kesalahan. Bukan Nabi, dia punya kesalahan. Kalau harus kita saling mencari kesalahan, tentu akan ketemu kesalahan. Maka rumusnya sederhana. Kalau ingin sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan janji calon pilihan orang lain. Kami berharap ini akan jadi rambu-rambu bagi siapa pun dalam memilih calon nanti. Dan kemudian setelah itu kita belajar memahami satu demi satu dari mereka. Kemudian yang paling dekat dengan kebaikan siapa. Kemudian kita ngadu kepada Allah, mohon kepada Allah, sholat istikharah, kemudian kita pilih di esok harinya. Ya, yang penting kita ingin bahwasanya pemilihan dengan damai. Yang jelas kita harus ada seorang presiden yang memimpin negeri ini. Dan kita di hadapan kita adalah beberapa calon. Tolong takut kepada Allah. Pilihlah bukan karena nuruti hawa nafsu. Wahai ustaz, wahai siapapun, wahai pebisnis, jangan milih hanya karena bisnismu. Jangan milih hanya karena dia membantu pondokmu, wahai ustaz. Jangan milih hanya karena dia akan membantu urusan masjidmu, wahai ustaz. Akan tapi pilihlah karena dia menurutmu adalah dekat kepada Allah dan akan masjidmu, wahai ustaz. Akan tapi pilihlah karena dia menurutmu adalah dekat kepada Allah dan akan memihak kepada dari hadas. Padahal tidak semuanya menyucikan, kadang cuma membersihkan. Anda nyuci baju atau membersihkan baju? Kalau menyuci baju karena ada najis, kalau Anda sucikan. Kalau membersihkan baju karena tidak ada najis, baju kena bubur tadi, jadi Anda membersihkannya. Maka sangat beda antara membersihkan dan menyucikan. Cuman okelah pakai istilah orang kebanyakan nyuci baju, tempat penyucian. Dia pun nggak ngerti cara mencucikannya. Baik, bersuci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat terpenting sebelum melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Al-Quran harus punya wudu. Artinya ibadah-ibadah tersebut jika dilaksanakan tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Jika dilaksanakan tanpa wudu, Anda mau sholat tanpa wudu, enggak dianggap sah. Tidak pakai wudu, tidak pakai penggantinya wudu, tayamum tidak ada. Anda sholat dengan najis tanpa wudu enggak sah, kecuali karena udzur. Hanya akan dijelaskan. Udzur itu sebab, ada sebab yang menjadikan Anda tidak bisa bersuci, tidak bisa wudu, tidak bisa mandi besar. Adapun salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan dari najis. Anda boleh sholat kalau Anda terbebas dari hadas dan najis. Maka dibahas hadas apa saja. Hadas kecil, ada hadas besar. Selagi Anda punya hadas kecil, Anda tidak bisa sholat. Anda punya hadas besar, tidak bisa sholat. Atau Anda punya najis. Dan najis dengan bermacam-macam. Kalau ada najis dalam badan Anda, baju Anda, tempat Anda, tidak bisa sholat.
Makanya kitab Thaharah didahulukan daripada bab sholat. Biarpun sebetulnya ini adalah bagian daripada pembahasan sholat. Catatan ini adalah untuk wawasan ya. Sebelum kita belajar ilmu hukum ya, ini ada wawasan. Catatan ini ada 5 hukum yang akan kita temukan di dalam pembahasan Thaharah. Adalah sebagai berikut. Anda harus tahu, nanti ada hukum wajib. Wajib itu apa sih? Kan gitu. Ada sunnah. Sunnah itu apa sih? Wajib. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan hukumnya dosa. Wajib bagi Anda melakukan sholat. Jika Anda lakukan dapat pahala, jika Anda tidak melakukan, maka hukumnya dosa. Dan ternyata wajib tidak hanya urusan dengan Allah. Wajib Anda sebagai seorang suami memberi nafkah istri. Di saat Anda mampu, kalau tidak memberi, maka Anda dosa. Wajib seorang istri untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang diizinkan. Ternyata nggak patuh, dosa juga. Jadi jangan urusan bab sholat saja. Ini contoh wajib. Enak mana bu tadi contohnya? Wajib suami memberi nafkah. Kalau tidak, selagi mampu hukumnya dosa. Ibu wajib patuh kepada suami. Jika tidak, maka hukumnya dosa. Enak mana? Tentu enak perempuan modalnya modal patuh saja. Suami modal duit. Modal nafkah. Semuanya enak karena hidup saling melengkapi. Hidup adalah saling membantu, hidup saling tolong menolong. Baik, kita lanjutkan. Wajib ini contoh wajib. Wajib dalam hukumnya. Dan kalimat wajib dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa umum. Wajib kau datang, sudah ngerti. Kalau tidak ngarah dia kan gitu loh. Wajib paham dulu. Wajib. Dalam pembahasan Thaharah, hal yang wajib disebut dengan istilah fardu dan syarat. Jadi syarat dan fardu dalam bab Thaharah itu wajib. Fardu, wudu, urudul wudu itu sebetulnya kewajiban dalam wudu. Syarat wudu, kewajiban dalam wudu. Cuman kadang para ulama itu membedakan, ada maksud tentunya. Kenapa? Kalau tidak langsung kewajiban dalam wudu. Kan lebih gampang dihafal daripada furudul wudu. Saya nggak ngerti furudul wudu. Furudul wajib. Syarat wudu, hal-hal yang wajib Anda datangkan dalam wudu. Cuman bahasanya pakai syarat dan furud. Itu juga wajib. Kemudian sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak dosa. Sunnah kalau Anda lakukan dapat pahala. Kalau tidak Anda lakukan tidak dosa. Ya. Sunnah. Contohnya ini dalam bab-bab ya, sholat qabliyah duhur. Sholat duha adalah sunnah. Jika Anda melakukannya, Anda mendapatkan pahala. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak dosa. Haram yang ketiga. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dosa. Dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Minuman keras haram. Jangan Anda lakukan. Kalau Anda meninggalkan dengan niat, tentunya akan mendapatkan pahala. Makruh, ada istilah makruh. Apa sih makruh? Makruh bukan haram. Maka nanti kalau istilah makruh itu bukan haram. Kalau makruh itu adalah jika Anda tinggalkan, makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak dosa. Dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Anda tidak melakukan yang makruh. Jika Anda melakukan makruh tidak dosa. Tapi jika Anda meninggalkan makruh, maka Anda dapatkan pahala. Anda mau berkumpul begini dalam mazhab Syafi'i tentunya. Contoh, makan sesuatu yang berbau itu makruh. Karena nanti waktu Anda kumpul dengan orang, Anda lagi ngomong, Anda mengeluarkan bau jengkol dan pete. Maka ulama mengatakan, makan jengkol dan pete di saat Anda mau kumpul-kumpul khususnya, maka itu makruh. Kalau Anda makan memang nggak haram. Tapi kalau Anda tinggalkan, berarti Anda punya niat banyak. Nanti akan kumpul teman-teman, biar orang aku menarik dan seterusnya. Ini adalah makruh. Nah, yang makruh ini, para kekasih Allah menghindar dari yang makruh. Biarpun makruh tidak haram. Kemudian nanti adalah mubah. Mubah adalah urusan mubah.
berjalan, Anda lewat sini atau lewat situ. Tadi masuk ke masjid, mubah. Anda lewat sini, lewat situ boleh. Anda duduk sini, duduk situ boleh. Namanya mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Tidak ada dosa. Tidak ada tambahan apa-apa, nggak ada pahala. Mubah. Itu ya. Jadi mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Artinya tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh. Baik, ini saja. Baru nanti kita akan membahas. Kami berharap ini adalah dimiliki semuanya dan lihat nanti. Kalau lihat nanti begitu mudah. Kalau orang sudah belajar, nanti bisa mengajarkannya. Dan ingat, kapan Anda mengajar, ternyata ilmu akan Allah beri. Yang di musola-musola kecil, ajarkan ini. Ternyata Anda kapan mengajar sekali, dapat ilmu. Ngajar 2 kali kitab yang sama, ilmunya tambah. Semakin kuat. Kan sudah dijanjikan oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi dengan wahyu, kalau orang mengajarkan ilmu, maka Allah akan tambah ilmu. Seperti itu insya Allah. Kita akan masuk bab alat bersuci. Alat bersuci ini kita singkat saja, mungkin tidak kita sebutkan. Biar bab yang pertama selesai. Bersuci ada 4. Alat untuk bersuci 4 macam. Ada 4. Yang pertama adalah air. Semua tahu untuk bersuci. Adalah air. Mensucikan najis air. Bersuci dari hadas kecil. Air. Mandi besar air. Debu. Di saat tidak ada air, maka tayamum. Batu. Nanti ada bab istinja. Menghilangkan bekas dari buang air kecil. Ada batu. Nanti akan kita bahas juga. Batu atau sepadannya. Kemudian dibak atau dabik. Dibak adalah satu proses pembersihan kulit-kulit binatang yang mati, bangkai. Jadi nanti ada bangkai. Bangkai itu najis. Maka semua binatang kalau tidak disembelih jadi bangkai. Dan bangkai najis. Tapi biar bangkai najis, kulitnya bisa disucikan, bisa dipakai untuk apa saja. Untuk kendang, untuk beduk, untuk alas. Nah, untuk mensucikan kulit binatang yang mati tidak disembelih jadi bangkai. Sayang, kerbau segede itu mati. Kok tidak dimanfaatkan kulitnya? Maka kulitnya bisa dibersihkan, namanya dibang. Maka setelah dibersihkan dengan cara tertentu akan menjadi kulit yang suci, boleh jadikan sajadah untuk sholat. Biar nggak membantu. Tapi nggak boleh dijadikan kerupuk rambak, karena itu dari asal bangkai. Kecuali ya, kerupuk rambak yang Anda makan itu adalah kerbau sembelihan. Jadi insya Allah nanti akan masuk pembahasannya satu demi satu. Baik, kami harap ini bisa dibeli atau diambil. Kalau ada ngambil, kalau nggak pinjam deh. Nah, ya, pinjam. Yang penting harapan kami bisa diajarkan. Makanya kalau orang itu cita-cita yang besar, jangan hanya mau belajar saja. Saya akan ajarkan, wah ini lumayan pembantu di rumah nggak pernah haji ke sini. Saya akan berikan satu kitab ini, saya ajari. Anda mengajari pembantu sampai khatam ini, Anda tambah ilmu, besok berani ngajari karyawan. Naik pangkatnya semakin banyak lagi. Nah itu seperti itu, apalagi ibu-ibu yang punya majelis taklim. Tentunya satu catatan kalau kita ngajar, sebatas kita yang kita ketahui, jangan haram. Selagi tidak dituliskan, jangan ngomong. Enggak ditulis di sini, ngomong lantur sendiri, kacau. Nanti itu bahayanya seorang yang mengajar tiba-tiba keluar dari jalurnya. Baik, ini saja insya Allah. Kita langsung kepada kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke-257. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi ini. Amin. Al-fikratu, fikrah, merenung. Fikrah itu merenung. Fikrah itu bukan ngelamun, merenung. Merenung menggunakan akal kita, itu fikrah. Menghayal beda. Jadi sebagian orang tidak bisa bedakan antara merenung dan menghayal. Kalau orang merenung, itu melihat gunung bukan bentuknya seperti itu, akan tetapi tentang apa yang ada di dalam gunung nanti. Alangkah agungnya Allah Sang Pencipta menciptakan gunung menjulang tinggi dan seterusnya.
melihat cicak. Kalau merenung cicak luar biasa. Ciptaan Allah cicak, makanannya nyamuk yang terbang. Merenung. Sehingga ada sebagian orang, ini biasanya santri nakal, santri guyonan, nggak boleh juga. Contoh, jika seseorang melihat jasad, itu akan merenung. Kalau merenung tuh begini bunyinya. Bagaimana koneksinya antara mata dengan telinga. Dengar berita tiba-tiba mata nangis. Jempol yang dikencet, Allah sakit. Ini kan merenung. Ini kan kabelnya kayak apa ini? Jadi merenungi. Dan seterusnya. Maka ini merenung, tapi sehingga ada seorang mengatakan, bagaimana kalau saya melihat perempuan telanjang begitu, itu merenung, itu menghayal namanya. Bukan merenung. Kalau merenung adalah bicara tentang organ manusia, fungsi-fungsinya tidak akan kebayang urusan syahwatnya, itu merenung. Jadi kalau merenung itu sampai kepada tujuan, ada hasil. Kalau menghayal beda. Ya, ini adalah merenung, sering disebut dengan tafakkur atau fikrah atau tafkir atau nazar. Apalagi turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh melihat bagaimana unta. Dari sisi mana kalau Allah menyebut merenung tentang unta, kekuatan unta, kehebatan unta di saat di perjalanan. Dia bisa menyimpan energi, menyimpan sesuatu, membawa bekal sendiri, ditaruh di ini. Suruh merenung tentang unta. Ciptakan bumi, hamparan bumi ini seperti apa? Jadi tak merenung. Nah ini dikatakan oleh Ibn Atas tadi al-fikratu. Jadi orang menghidupkan fikir, menghidupkan daya renung itu adalah sayrul galab, perjalanannya hati. Perjalanan hati fi mayadinil akhyar. Perjalanan mayadinil akhyar, medan-medan. Akhyar itu adalah dari ghair atau dari kata yataghayyar. Semuanya bisa diarahkan ke mana? Ghair itu apa dah? Al-ghair itu ghair, ghairullah, selain Allah. Al-aghyar selain Allah. Jadi menggunakan kesadaran kita dalam berpikir untuk merenungi selain Allah, sebab merenungi Allah nggak boleh, Anda tidak akan mampu merenungi. Kita merenungi Allah, tafakkur fi dzatillah, Anda merenungi tentang zat Allah nggak akan mampu, sebab Allah adalah sang pencipta dan akal kita adalah ciptaan Allah. Yang boleh kita merenungi tentang sifat-sifat Allah Maha Kuasa. Dan kemahakuasaan Allah itu sebetulnya tafakkur tentang makhluk Allah. Kemahakuasaan Allah dalam menciptakan ini. Kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan sendiri. Jadi kembalinya kepada makhluk. Kalau kepada zat Allah, nggak akan mampu kita menjangkau dengan akal kita untuk merenungi zat Allah. Tapi yang ada adalah makhluk ghair, al-aghyar selain Allah. Nah, kualitas orang, jadi gini, kita itu manusia ingin sampai kepada ridha Allah. Dan untuk sampai kepada ridha Allah tentu harus kita menjadi orang yang kuat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tentunya adalah dengan keimanan. Yang tidak iman nggak mungkin beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa punya keimanan harus dibangun dengan apa? Dengan kesadaran akan sesuatu yang disaksikan, dilihat, dirasakan, yang menguatkan imannya. Maka untuk bisa menyadari ini perlu namanya tafakkur. Sehingga orang sudah beriman di saat melihat satu contoh. Maka di saat kasih dua contoh akan menjadi lebih kuat imannya. Sehingga orang sudah beriman. Hari ini Anda beriman. Kemudian setelah Anda menghidupkan renungan Anda melihat ciptaan Allah, semesta ini semakin kuat iman Anda. Tentang kemahakuasaan Allah, tentang kehebatan Al-Quran, tentang kehebatan ciptaan Allah, bahkan istilah akan tambah kuat iman Anda. Nah, Imam Ibn Atas-Sakandari ingin membawa kita untuk berjalan menuju ridho Allah. Dimulai dari ini kayak mengulas. Ayo kembali hidupkan renunganmu tentang apapun yang ada di sekitarmu. Sehingga jika renunganmu itu adalah renungan yang serius,
dan benar, maka ketahuilah renunganmu terhadap makhluk Allah itu akan menghantarkan engkau menjadi kenal Allah. Dan kita tidak akan kenal Allah kecuali kita mengenali makhluknya. Sehingga merenungi dalam diri kita sendiri. Merenungi dalam diri kita. Jadi ada dua pembahasannya tentang mengenal Allah. Kalau orang ahli akidah sama ahli tasawuf ini mirip-mirip modelnya, cuman beda. Kalau ahli akidah itu untuk membangun keimanan, bagaimana kita meyakini adanya Allah sama menggunakan akalnya. Bahwa seperti kita sering hadirkan, pulpen ini ada yang membuat. Yakin ada yang membuat. Biarpun kita tidak melihat. Lah, kita meyakini padahal kita tidak melihat, itu menggunakan akal kita. Kalau ada orang berkata pulpen ini terjadi dengan sendirinya, Anda spontan mengatakan dia gila. Mustahil pulpen ini terjadi dengan dirinya. Padahal karena biarpun Anda tidak melihat pabriknya di mana, Anda tahu di mana dibuat. Enggak tahu pabriknya di mana, yang buat siapa, seperti acara, Anda enggak tahu. Tapi kenapa Anda yakin betul bahasanya yang membuat? Itu menggunakan akal. Tadi waktu Anda lihat pulpen biasa saja, ini pulpen. Untuk menulis kan begitu, fungsi untuk menulis. Bentuknya pulpen panjang seperti itu, namanya khayal. Tapi kalau Anda merenung, pulpen ini ada tujuannya, dibuat begini untuk menulis. Berarti ada yang membuat. Sebab kalau yang membuat ini tidak ngerti untuk menulis, mungkin ujungnya bukan pena lagi, dikasih pisau untuk nusuk. Berarti yang buat ini manusia, yang dia merencanakan pembuatannya, dikasih tinta dan sebagainya. Berarti ada yang membuat. Nggak mungkin dengan sendirinya. Ini kan ahli akidah, pakar akidah, untuk sampai kepada keyakinan bahwa pulpen ini harus ada yang membuat. Kalau ada yang mengatakan pulpen tidak ada yang membuat, pasti gila dia. Ada orang mengatakan, coba Anda percaya ada satu orang di pojok kampung sana pakai imamah atau pakai kacamata tebal, katanya dia pakar, mengatakan saya punya pulpen ajaib. Maksudnya gimana? Pulpen itu terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada di dunia ini pulpen kayak ini. Ini pulpen saya terjadi dengan sendirian. Mungkin langsung Anda mengatakan, wah ini orang lantur, sakit otak dia. Karena Anda mau tidak mau meyakini bahasanya nih, ini ada yang termasuk, mohon maaf, Anda mencari ayah Anda, kata Umi Anda, Mi, ayah di mana? Belum datang, nak. Dilihat mobilnya nggak ada, kok belum datang? Tatonya apa? Anda ke belakang depan sudah ada mobilnya. Anda mengatakan, Mi, ayah sudah datang. Padahal Anda belum lihat ayah Anda, cuma melihat mobilnya. Itu namanya tafakkur. Anda menggunakan akal Anda. Orang masuk gua, ini sebuah kisah saja. Orang berpikir sama orang berhayal. Orang masuk gua, dikisahkan dua orang masuk gua karena gerimis masuk gua. Baru masuk, ini kan baru gerimis. Gerimis kalau nggak berlindung kedinginan nanti. Baru masuk gua, yang satu langsung mengatakan, ayo cepat keluar. Satu mengatakan, di sini enak. Sambil sama-sama, di sini enak. Sambil minggirin sesuatu. Yang dipinggirin apa? Tulang. Tulang-tulang begitu. Ditarik sama satu yang keluar. Kenapa? Kan sudah ada tempat enak untuk berlindung. Kamu ini bodoh banget. Itu lihat kau deh. Banyak tulang-tulang. Maksudmu apa? Kalau banyak tulang-tulang, berarti sepertinya ada harimau yang membawa makanan ke sini. Baru sadar dia. Kalau tadi hanya melihat tulangnya saja, nggak sadar. Yang satu cerdas, ada tulang-tulang, berarti ada harimaunya. Loh, ini beda orang cerdas dengan tidak cerdas. Yang satu pengen tidur karena nggak di luar hujan. Yang satu ngerti. Ini jangan-jangan ntar lagi harimaunya pulang. Ya, pulang saya dimakan, lari dia. Loh, padahal yang semuanya sama-sama melihat tulang. Begitulah kita itu berbeda-beda di dalam kecerdasan melihat untuk kenal Allah. Pulpen, ada yang menciptakan, ada yang membuat manusia. Di atas meja ada yang membuat, ada yang ngomong ini meja ajaib yang dipakai Buya Yahya, meja ajaib terjadi dengan di sini. Tentang tiupan angin, otak begini, nah, gila ya langsung. Meja di atas lantai masjid. Masjid ada yang bangun atau tidak? Ada. Tidak ada yang berkata masjid ini ajaib. Karena apa? Pasti ada yang membangun. Enggak ada yang mengatakan tiupan angin lubangi sana jadi angin-angin. Ini enggak ada. Mata anak semua baik. Sebenarnya pasti ada yang membuat, biarpun kita tidak tahu. Kemudian masjid taruh di atas bumi. Berarti lebih gede harus semakin kita
yakin bahasanya semakin gede, nggak mungkin malah terjadikan sindirnya. Tapi kadang di saat di atas bumi ngomong bumi nggak ada yang membuat bisa ketemu, nggak ada beda dengan ini. Ini ketahuan yang membuat dan mengaku yang membuat. Tapi masjid juga mengaku tukang. Bumi tidak ada mengaku. Berarti ada yang membuat, kita tidak tahu. Tapi ada yang membuat, kita langsung ke langit, bumi dasar, ada yang membuat. Lalu siapa yang membuat? Yang membuat kita tidak tahu, tapi pasti ada yang membuat. Maka namanya sang kholik, sang pencipta, sang pembuat. Maka kalau ada yang mengatakan bumi terjadi tanpa ada yang membuat, itu adalah pasti dia nggak bisa berpikir tentang pulpen yang ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Cuman kita belum tahu. Nah, kemudian kita beri kabar bahwa yang membuat adalah namanya Allah. Sebelum kita mengenal namanya Allah, orang berakal langsung sampai kesimpulan bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Biarpun belum tahu namanya siapa. Ini kan pembicaraan pakar akidah. Jadi melihat semesta untuk sampai kepada sang pencipta. Itu pakar akidah. Nah, ahli tasawuf juga sama. Cuman bedanya ini adalah renungan lebih dalam lagi setelah iman. Agar menguatkan tentang bagaimana kasih sayang Allah, kemudian sampai kepada renungan-renungan sehingga ia menjadi semakin yakin dalam beribadah. Merenungi tentang aku yakin adanya Allah, menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan ada kehidupan nanti, setelah ini ada alam barzah padang mahsyar, padang masuk kehidupan nanti. Dia yakin. Sehingga apa? Dengan menghidupkan renungan, benar renungan bukan zat Allah, tentang kehidupan yang lalu, cerita Nabi Adam dan sebagainya, hamba-hamba yang dihukum oleh Allah, Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan, kemudian Nabi Lut dibalik buminya, Nabi Musa ditenggelamkan di dan seterusnya, sampai dia berpikir, semakin dia menghidupkan renungannya, semakin kuat keimanannya, semakin kuat pengabdiannya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Sehingga Anda yang mengaku beriman dan yakin kita, tapi kalau kita tidak punya pengaruh, tidak mempengaruhi diri kita untuk beramal, maka sebetulnya bukan karena tidak yakin, tapi kurang diasah. Tidak yakin, bukan karena tidak yakin, tapi kurang diasah keyakinannya. Anda itu yakin loh adanya neraka. Sehingga waktu dikatakan Anda ahli neraka, Anda akan marah. Karena Anda yakin neraka temannya orang nggak benar. Cuman kenapa kalau kita sering melakukan kerjaan ahli neraka? Karena kita kurang berenung. Ayo kan begitu. Sehingga kita mudah melakukan kerjaan ahli neraka. Kenapa? Kita lalai. Anda tahu di samping rumah Anda itu jalan licin. Karena Anda lupa nggak merenung, kepleset lagi. Seret, aduh kemarin pleset lagi. Itu salahnya. Maka orang bilang apa? Dasar kok tidak hati-hati. Sudah kepleset kemarin, pleset lagi. Kan dibodohin kita. Mestinya sudah kepleset kemarin, besok lagi jalannya lebih hati-hati. Maka dia menghidupkan renungannya. Nah, tapi bisa tidak kepleset lagi, lupa karena apa? Lagi nelpon, nah gitu ya. Anda lagi mikir follows, gak ingat akhirat. Kan begitu kurang lebih. Mikir tahta, rebutan tahta sampai lupa Allah. Ngambil yang haram. Kisah kurang lebihnya seperti itu. Karena renungan kita kurang, keimanan kita menjadi tertutup. Bukan kita hilang iman. Anda yakin di samping Anda itu licin. Cuman kenapa kemarin pleset lagi? Lagi telepon suami, lagi kangen suami, jalan kepleset lagi. Nah gitu loh. Kurang lebihnya begitu dengan Allah. Sebetulnya Anda iman loh ya tentang neraka. Anda cuman karena kita tidak membiasakan menghadirkan renungan, maka akhirnya kita ngerjakan pekerjaan ahli neraka. Coba kalau orang, mohon maaf, gini. Ada satu orang, dia hobi zina, hobi mabuk. Orang hobi zina, hobi mabuk. Kemudian dapat informasi bahwasanya di sebuah kota, ada perempuan tercantik dan dijamin sehat. Siapa yang mau? Anak-anak muda yang biasa zina tadi, siapa yang mau? Dan di situ disiapin minuman keras. Wah, dia melihat sahabatnya langsung, wah daftar nomor 1. Kan begitu ya? Daftar. Cuman setelah itu memang ada, ini gambaran saja. Di situ ada, memang gambarnya dibuka ada, wah gambaran itu ada kelihatan dari kaca, luar kaca perempuan cantik, kemudian ada minuman kerasnya. Cuman di sampingnya juga ada kamar. Dikasih tahu, Mas,
Di situ 2 jam. Oh ya, mau cukup. Cuman setelah 2 jam di situ kamu masuk sebelahnya. Apa di sebelahnya? Ingin tahu? Dibuka api. Maksudnya apa? Tuh lihat, ada 7 algojo jaga di sini. Siapapun yang sudah 2 jam di sini langsung dimasukkan, dipanggang di situ. Ente mau tidak? Kalau bahlul goblok dia mau saja. Kalau cerdas mikir ya gaco dong. Saya hanya senang 1 jam, habis itu dipanggang. Ini nggak bisa saya lawan lagi 7 orang. Sedikit. Sama renungan kita tentang neraka juga begitu. Kalau kita selalu mikir hukuman Allah, siapa yang bisa menolak dari hukuman? Siapa yang bisa lari dari hukuman? Siapa yang bisa lari dari hukuman alam barzah, di neraka dan sebagainya? Kalau orang selalu menghadirkan renungan semacam ini, renungan fikrah ini, maka dia akan menjadi takut. Mau maksiat ntar dulu. Makanya dikatakan oleh baginda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang berzina tidak zina dalam keadaan dia beriman. Akan tapi apa? Lagi lupa, imannya ketutup dengan syahwatnya. Dia terlena, dia melakukan yang haram. Kalau bicara tentang surga, semua percaya pada surga kan? Semua percaya pada surga. Cuman kalau kita biarpun percaya pada surga, bisa lupa, suruh sholat susah. Sederhana sebenarnya kalau menghadirkan renungan itu membantu sekali. Sehingga dikatakan oleh qadiyat tafakkur saat ikhwan di sana. Kalau kita bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Imam Hasan Basri mengatakan tafakur saat khairun min qiyamil lail. Kalau orang menghidupkan renungan sesaat lebih bagus daripada bangun malam. Renung itu penting. Kenapa kok Anda marah-marah sama istri Anda yang melahirkan 7 anak Anda? Mesti mikir dong. Oh dia salah. Dari manusia bisa salah. Kenapa tidak saya kasih maaf yang lebih indah setelah itu? Kenapa kok saya sampai mukul dia dan sebagainya? Karena dia tidak merenung. Maka melakukan kejahatan. Nah, merenung kadang-kadang menjadikan reda. Kalau Imam Ghazali ngajak merenung, misalnya ada orang mencaci Anda, mengolok Anda, kata Imam Ghazali, coba. Apa yang menjadikan Anda harus marah-marah, membalas dan sebagainya? Coba. Kalau ada orang mencaci Anda, tinggal Anda pikir. Apakah Anda seperti yang diomongkan? Anda katakan, oh tidak. Dia mencaci saya padahal saya tidak seperti dia. Ya sudah. Selagi Anda tidak seperti yang diomongkan, alhamdulillah, selesai. Oh, tidak seperti dia, kok kenapa pusing? Yang ngomong aku begini-begini. Yang penting aku tidak kayak itu kan. Selesai. Atau yang kedua, memang kamu sejelek yang diomongkan. Nah, memang kamu jelek, ngapain juga marah? Terus, jadi ternyata menghadirkan renungan itu menjadikan orang itu hidupnya benar. Dengan pasangan, dengan keluarga. Orang mukul saudara, akan nyesal setelah itu. Orang mengambil miliknya saudara. Contoh hukum, kalau kita merenung, hukum Islam, Anda dilarang mencuri. Anda satu orang dilarang mencuri. Hukum mencuri adalah haram. Anda merenung, Anda dilarang mencuri. Yang dilarang Anda. Tapi kalau Anda merenung, buahnya banyak. Karena apa? Anda dilarang mencuri miliknya orang banyak. Tapi sebetulnya yang harus Anda pahami bahwa orang sebanyak itu pun juga tidak boleh mencuri barang itu. Lebih banyak di sana. Coba, orang sebanyak nggak boleh nyuri barang Anda loh ya. Berarti kan untung bagi Anda. Cuman kadang-kadang, wah apaan ini, ngatur-ngatur. Loh, orang lain juga diatur agar tidak mencuri barang Anda. Jangan cubit orang dosa. Jangan pukul orang. Mukul orang hukumnya dosa. Maknanya apa? Orang sebanyak itu pun juga tidak boleh pukul Anda loh ya. Oh gitu. Oh, hukum itu begitu rupanya. Mudah menerima. Tapi kalau egois, ngapain sih? Oh dia kurang ajar sama saya. Baik, inilah. Jadi pentingnya Anda merenungi. Ayo kita selalu merenungi perjalanan hidup kita. Ada kehidupan, termasuk coba saja. Orang tidak bisa menjawab loh ya. Tapi karena hadir renungannya kurang serius, sehingga dia seolah-olah nggak akan mati. Contoh, apakah ada di antara yang hadir ini bisa menjamin hidup sampai besok pagi? Nggak ada yang berani jamin. Ayo, sampai besok pagi. Sampai selesai majlis nggak bisa menjamin. Tapi kenapa kok hidup kita kok seperti orang nggak bisa mati? Karena kita kurang menghadirkan renungan. Melakukan kebaikan selalu ditunda-tunda. Tobat selalu ditunda-tunda. Suruh tobat nanti saja. Giliran nanti, belum nanti sudah mati. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Intinya, ayo kita pandai merenung, menggunakan pikir kita.
agar sampai kepada keridhaan Allah. Ini kisahnya panjang dan insya Allah karena masalah fikrah ini adalah kalau tidak salah sampai 3 hikmah selanjutnya masih urusan dengan tafakur tadi. Kita potong sampai di sini akan kita sempurnakan insya Allah bagaimana tafakur yang sejati, yang sesungguhnya dan bagaimana caranya insya Allah akan kita sambung dengan hikmah yang selanjutnya yang jelas harus Anda yakini merenung itu penting. Merenung itu penting. Dalam hidup Anda harus punya waktu merenung. Sampai Anda jomblo, kalau Anda mau ngelamar, Anda merenung dulu. Kira-kira nanti kalau saya duduk gimana? Kalau ditanya begini, saya jawab apa? Kan gitu ya? Jawabnya salah. Lingan. Anda tidak pernah merenung sebabnya jawabnya salah. Mau ditanya calon mertua. Termasuk mau kemana pun kita pengen kalau ketemu seorang kita merenungi. Kira-kira ditanya begini, saya ngomong apa? Mau ke pasar, kira-kira biar cepat jalur mana? Jangan hanya berangkat saja. Maka merenung itu ternyata luar biasa penting dan tandanya orang-orang hebat. Merenung, berpikir, berbuat adalah berpikir lebih dahulu. Kemudian dia menjalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dipikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga audio sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Baiknya tulis Allah jadi dan tinggal sekian berkenaan waktu dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah bisa bertanya dengan satu pertanyaan. Lalu sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Anak saya meninggal tenggelam di sungai. Sebentar. Anak saya meninggal tenggelam di sungai. Dan kata orang setempat, di sungai itu sering kejadian anak kecil atau orang dewasa meninggal karena tunggal di sungai itu. Anak saya perempuan umur 7 tahun 2 bulan. Semenjak tidak omongan orang setempat sampai sekarang saya tidak kenal. Saya sering juga kepikiran. Saya sedih surga. Bulan kecil menuju sungai pada Kalimantan Barat, tepatnya di Tanjung Priok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang meninggal dalam keadaan didolimi, tempatnya di surga. Seorang mukmin yang meninggal didolimi, apalagi anak-anak didolimi, apalagi didolimi atas dasar keyakinan yang salah. Ada anak diculik jadikan tumbal. Misalnya, orang muslim nggak akan melakukan tumbal. Apa itu tumbal? Tumbal orang muslim adalah bersedekah, bukan bunuh anak. Jadi kalau ada anak kecil diambil oleh orang yang jadikan tumbal, nggak akan jadi budak mereka, anaknya di surga. Nggak tahu keyakinan dari mana jadi budak, anak mau jadi budak. Nggak ada, anak kecil meninggal, dia mulia. Nggak ada ini. Jadi kemudian jangan percaya istilah tumbal-tumbalan begitu. Naudzubillah, seorang muslim termasuk yang bertanya ini sepertinya sudah terpengaruh percaya dengan tumbal. Kalau ada anak diambil untuk dijadikan tumbal, berarti dia mati syahid, mati mulia dia, mati dalam keadaan dizalimi. Yang membuat tumbal itu yang jahat, kurang ajar. Manusia jadikan tumbal. Ini adalah pelanggaran kemanusiaan dia tuh. Manusia jadikan tumbal. Tidak boleh, dosa besar, membunuh orang. Dan kalau ada orang dibunuh nggak akan jadi, itu kan cerita di film, ditumbal kemudian jadi budaknya dan sebagainya, nggak ada itu semuanya. Yang akan jadi budaknya iblis, yang jadikan tumbal, dia telah jadi budaknya setan dia. Yang menjadikan tumbal, yang mengambil tumbal itu jadi budaknya setan. Dan akan dihinakan nanti di akhirat, di neraka bersama setan. Jadi jangan, Anda tidak boleh punya keyakinan. Putri Anda meninggal di tempat tersebut adalah dalam keadaan mulia, tenggelam lagi. Bukankah tenggelam termasuk golongan mati syahid? Tidak usah membawa kepada keyakinan-keyakinan. Oh, itu adalah tempat angker, setiap orang lewat di situ banyak meninggal. Memang mungkin tempatnya membahayakan, orang tidak waspada. Ada kan sebuah jalan, ini banyak orang meninggal di sini. Kalau kita perhatikan memang tikungannya agak tajam, orang nggak hati-hati, bablas, nabrak, bisa jadi begitu. Jadi Anda tidak usahlah punya keyakinan-keyakinan jelek ini. Anda tidak boleh kita prasangka seperti itu. Tidak ada. Tumbal, istilah tumbal tidak ada di dalam Islam. Yang ada kezaliman itu. Tidak boleh. Tumbal, jangankan manusia. Tidak perlu. Kalau kepala kerbau itu dibikin sop, jangan dijadikan tumbal. Sayang dong. Kasih sini tak buat sop kepala, enak banget tuh ya.
otaknya dibelah itu langsung jadi otak-otak itu apa? Ya. Yang ini. Tidak ada yang membuatnya. Jangan rezeki Anda tenggelamkan di laut. Tidak. Kalau Anda niatnya ada kerbau mati dalam keadaan keracunan, maka Anda celupkan di laut biar dimakan ikan, begitu. Bukan masalah tumbal, punya keyakinan tidak ada itu ya. Tolong, tidak ada tumbal-tumbalan, tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah apa sabda Nabi SAW, dawu mardokum bisadaqati, kalau ingin mengobati orang sakit sedekah, tolaklah balak dengan sedekah. Sedekah tumbal. Ya, anehnya tuh orang Islam ada yang percaya, Anda ini bagaimana? Itu kezaliman. Kalau percaya nanti rumahnya jadi cari tumbal juga. Bicara tumbal, saya masih ingat waktu kami masih umur 7 tahun. Kami umur 7 tahun tidak tahu di Indonesia Raya ini berita tentang pertumbalan. Sehingga kalau di Jawa Timur ada istilah pek-pekan. Awas, anak kecil jangan keluar, nanti diambil orang dijadikan tumbal. Masih pek-pekan tidak tahu lah. Ini bukan di wilayah Islam, insya Allah. PPN di pek orang aja. Nggak ada ya. Umat Islam nggak boleh percaya itu semuanya. Kalau ada anak Anda yang meninggal tadi, Anda yakini bahwasanya selagi dia belum balik, tidak ada dosa, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah, dan dialah yang akan melayani Anda di surga nanti. Dia jadi pelayan Anda di surga, bersama Anda di surga, bukan jadi pelayan iblis, pelayan setan, bukan. Dia ada di semuanya. Tolong membangun keyakinan yang benar. Anda tidak boleh percaya tentang pertumbalan itu. Hati-hati, tidak ada semuanya. Tumbal dalam Islam bukan istilah tumbal sebetulnya. Untuk menolak balak adalah dengan sedekah, dengan berdoa. Ya, ada kan doa tolak balak? Rabbana atina, itu sampai bilangnya sudah sabu jagat. Baik, itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah untuk bisa bertanya dengan satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Dan mulai dari jemaah laki-laki kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia serta masuk pondok pesantren Al-Huda dan semuanya yang di sini diberikan keselamatan masyarakat dan luar negeri serta amin. Mohon ini punya mau bertanya. Sejatinya barangkali kita dalam ada jalan memaknai dan mengerti apa artinya, tapi barangkali masih banyak termasuk saya dalam membaca Al-Quran ini hanya sebatas membaca dengan pedoman satu huruf dalam Al-Quran mendapat pahala 10 kali. Itu yang pedoman. Bagaimana misalnya ketika membaca ayat Al-Quran, kita yang memahami artinya 5 atau 10 ayat yang berhenti, kemudian membaca artinya, lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, dan selanjutnya kita memahami dari isi Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan Al-Quran adalah jika Anda membacanya biarpun Anda tidak paham, Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau omongan orang Anda baca nggak paham, nggak ada hikmah, nggak ada faedah, nggak ada pahala. Al-Quran biarpun Anda tidak paham, Anda membacanya mendapatkan pahala. Termasuk Anda akan mendapatkan pemahaman yang unik. Biarpun bukan paham ayatnya, akan tapi difahamkan hati Anda. Sehingga orang kalau baca Al-Quran serius, biarpun dia tidak paham maknanya, tiba-tiba hatinya paham keimanan, puasa, tahajud rajin dan sebagainya. Itu adalah pemahaman yang Allah berikan langsung ke hatinya. Karena membaca Al-Quran, diberi ketenangan di dalam batinnya. Nah, kemudian ada pun caranya, bagaimana kalau saya memahami Al-Quran dengan perlahan demi perlahan, membaca terjemahannya misalnya, itu sah-sah saja. Tapi intinya membaca Al-Qurannya itu. Membaca Al-Quran kemudian merenung. Dan harus diketahui bahwa yang diperintahkan itu merenungi isi-isi Al-Quran. Agar tapi itu memahami Al-Quran juga perlu perangkat. Kita hanya sekedar memahami lafaz-lafaznya secara global.
Akan tapi makna detailnya itu para ulama. Jadi kalau Anda ingin baca Al-Quran, kemudian Anda sedikit ingin tahu tentang maknanya, yang Anda bisa pahami, Anda pahami. Yang tidak, Anda jangan memaksakan diri untuk paham. Karena ada sebagian pembahasan, penafsiran harus ulama yang menafsiri. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Di samping Anda ini, kalau Anda serius ingin memahami Al-Quran, boleh Anda mencoba membaca terjemahan. Akan tapi yang utama bukan di situ. Tanda ketulusan Anda dalam kerinduan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, Anda akan belajar sama orang yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Kalau Anda hanya mengandalkan Anda, apalagi yang ngerti bahasa Arab pun bisa salah paham, karena kurang luasnya pemahamannya. Tapi tetap diizinkan seperti itu, dan itu lebih khusyuk. Ada memang yang ayatnya itu ayat yang nggak mengandung makna yang ganda, nggak mengandung makna yang bakal berbeda pendapat antara orang dengan orang. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Anda bisa baca, katakan wahai Muhammad, Tuhan itu adalah Maha Tunggal, semuanya paham. Kan begitu? Atau perintah berbuatlah kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada beberapa makna yang begitu mudah untuk kita pahami. Tapi ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang di dalam memahaminya perlu perangkat penjelasan dari hadis Nabi SAW. Kemudian juga pemahaman para sahabat Nabi seperti apa. Itulah namanya menafsiri Al-Quran. Jadi boleh seperti Anda lakukan. Anda mencoba memahami Al-Quran dengan 5 ayat dan Anda baca terjemahannya perlahan demi itu sah. Dan itu bentuk tadabbur. Kalau Anda serius, Allah akan berikan pemahaman kepada Anda. Kemudian pertanyaan dalam mana lebih bagus? Saya baca ayat banyak sambil merenung. Tentunya merenung lebih berbobot. Yang penting bukan banyaknya bacaannya, tapi durasi Anda dengan Allah itu seberapa banyak. Contoh begini, saya membaca termasuk sholat ibadah yang lainnya. Ada orang bertanya, saya baca Al-Quran 1 jam, tapi dapat 10 lembar. Mana lebih bagus dengan 1 jam, tapi kita mendapatkan 5 lembar? Loh, kenapa kok 5 lembar? Karena sama saya sambil merenungi. Tentu yang 5 lembar sambil Anda merenung jauh lebih bagus. Yang penting durasinya. Sekarang yang nggak bener, apa banyak? 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar lebih bagus mana? Ya kan? 1 jam 10 lembar, ya. 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar. Ya kan? 1 jam 10 lembar, kan gitu ya. 1 jamnya juga 10 lembar. Dia melakukan membaca 1 jam dapat 10 lembar. Sudah baca Al-Quran, ini kebaikan baca Al-Quran. Kemudian ini 10 lembar saya baca dalam keadaan setengah jam saja. Ya beda dong. Berarti Anda ibadahnya cuma setengah jam. Yang 1 jam dong. Jadi durasinya itu yang penting. Zikir itu adalah Anda dengan Allah. 1000 sholawat setengah jam. 1000 sholawat setengah jam. Dengan 500 sholawat 1 jam. Ya tentu yang 1 jam. Karena Anda dengan Nabi dalam 1 jam. Jadi durasi itu lebih penting. Sekarang kan zikir kan pakai bilangan. Kayaknya kita sudah mulai merubah. Kalau orang dulu nggak pakai bilangan sah, tasbih dan sebagainya. Cuman ulama dulu lebih senang dengan pakai waktu. Mulai habis duhur, habis bainal isya'in atau maghrib dengan isya. Jadi itu lebih nggak buru-buru. Biasanya kalau Anda sudah targetnya bilangan, itu bisa kadang-kadang lebih ngebut sedikit. Ya kan? Target saya 5.000 dan yang penting 5.000. Tapi sekarang berubah, enggak. Saya perlu durasi. 2 jam setiap hari saya sholawatan. 1 jam saya sholawatan. Sholawatnya Anda bisa Anda nikmati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di sana. Saya pengen tawaf. Allahumma sholli ala Muhammad yang dilempari di sana. Allahumma sholli ala Muhammad yang perang Uhud. Pelan-pelan. Tapi durasinya panjang. Jadi waktu yang Anda perlu pentingkan. Ya. Jika waktunya sama boleh. Anda boleh merenung. Dalam 1 jam separuh baca Al-Qurannya, separuh merenungnya boleh. Atau Anda membaca semuanya Al-Quran boleh. Yang penting waktunya lebih banyak dengan Allah, itu jauh lebih bagus tentunya. Allah a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kedua.
Itu bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Nah, ini biasanya. Tapi seseorang itu bukan ketika orang itu masuk di usia 40 tahun. Kalau di usia 40 tahun orang tersebut belum sukses secara dunia, maka dia tidak akan sukses selamanya. Dan untuk urusan jaraknya juga, jika di usia 40 tahun tidak menambah ketakwaannya, maka dia adalah orang yang merugi. Mohon jawabannya sebagai Baik, jawabannya selamat syarat. Tidak. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang jelas ketentuan Anda adalah di alam ruh waktu itu mulai Anda Allah sudah Anda ditentukan, kehidupan Anda sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menjalani. Anak-anak Anda bakal sukses Anda belum tahu, tapi Allah sudah tahu. Ya kan? Anda pun bakal sukses setelah ini, Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Jadi semua sudah ditentukan. Bahkan dalam satu hadis tentang penciptaan manusia, ditentukan roh, kemudian ditentukan rezekinya, di mana meninggalnya, dan sudah selesai itu bisa. Cuman itu kan rahasia Allah yang tahu, yang nggak boleh kita sok tahu. Oh, saya sudah dicatat sebagai ahli surga. Siapa yang ngasih tahu Anda? Saya bakal mati di mana? Nggak bisa Anda ngatur kematian Anda. Sudah ditentukan oleh Allah. Sampai ada sebuah konsep Anda akan mati di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Ada orang mendengar bahasanya, katanya dia akan mati di sebuah tempat. Minta untuk dibawa ke tempat yang jauh. Jadi ceritanya ada malaikat, jadi kisah aja, ada malaikat pencabut nyawa itu melihat orang ini berdalangan. Jadi orang itu dilihat malaikat pencabut nyawa, akhirnya takut, minta kepada jin untuk dikirim ke tempat yang jauh. Akhirnya dikirim ke India sana. Akhirnya ke India. Nah, malaikat tadi itu bingung. Saya itu suruh nyambut Allah di India, kenapa orang ini masih ada di sini? Tapi betul dia minta dipindah ke India. Oh iya benar, cabut di India. Maksudnya gini, kalau sudah Anda akan mati di situ, akan Anda mati. Jadi tidak tahu dikubur kita di mana, nggak akan tahu. Ayo Anda tahu, ada orang buat kubur. Saya melihat satu orang menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Tahu aja matinya tempat lain. Baik. Kemudian ada pun perkataan yang dikatakan kalau sudah masuk 40 tahun jika tidak baik, itu adalah untuk perevaluasi. Karena kematangan biasanya mencapai umur itu. Nabi menjadi nabi di umur 40 dan seterusnya. Bisnis enggak ada. Umur 30 tahun sudah sukses juga ada. 40 bangkrutnya ada. Macam-macam, nggak ada itu semuanya. Ada orang 40 baru mulai bisnis, 55 baru sukses ada. Nggak ada itu semuanya, hanya itu untuk berevaluasi. Ada tahapan berevaluasi. 40 tahun kok tidak tobat-tobat, kapan kamu tobat? Mata kedewasaanmu 40 tahun ya, dewasa menjelang tua ini sudah, hampir masuk separuh umur. Itu untuk disebutkan para ulama dan sebagainya, itu untuk membuat evaluasi. Bukan berarti ketentuan, wah 40 tahun sudah nggak benar, saya sudah 40 tahun nggak benar, kapan deh, memang sudah nggak benar, mau apa lagi putus asa, nggak boleh begitu. Yang sudah 45 tuh, ya tetap, kalau belum baik, tetap berbuat baik dong, jangan nyerah dong. Sudah 45 nggak baik-baik, dah, paling saya itu sudah sengsara, nggak boleh ngomong gitu. 60 tahun, ada orang tobat mau 60 tahun, ada. Umur 70 tobat ada. Jadi, tidak ada ketentuan semacam itu, bukan 40 tahun berarti harus batasan. Kalau nggak baik seterusnya. Kalau nggak kaya seterusnya. Nggak ada itu semuanya. Kita tetap harus berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk selamat. Jadi tidak seperti itu, bukan kepastiannya di saat itu, akan tapi disebutkan dalam hadis Nabi, di saat awal penciptaan manusia itulah ditentukan oleh Allah, dicatat, malaikat suruh menulis tentang di mana dia akan meninggal, bagaimana rizkinya dan berumurnya. Seperti itu ya, insyaallah. Khusnudzon kepada Allah. Yang hari ini belum sukses, jangan prasangka buruk. Sudah 40 tahun lebih saya tidak sukses, berarti tidak sukses sama. Oh tidak, mungkin minggu depan Anda akan sukses. Bulan depan Anda sukses. Sudah tua saya, memang nggak boleh sukses orang tua. Nggak ada. Jadi nggak boleh prasangka buruk kepada Allah dan tidak boleh kita
memastikan, akan tapi yang boleh adalah Anda tetap berusaha. Fakir hari ini tetap berusaha, yang sakit hari ini berusaha. Kalau tidak berusaha namanya orang putus asa. Putus asa, dan putus asa bisa saja karena salah paham seperti itu. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya tutup dengan kemauan di studio. Pembebasan tanah, kita ada, ini adalah promo apa informasi sekaligus imbauan yang sudah kita tinggal. Kita ada pembebasan tanah di Pondok Pesantren Al-Bahjah Majalengka Saung Balong. Kita menambah lahan 2 hektar, kita perlu dana kurang lebih 3,5 miliar. Karena pengumuman kita hentikan, rupanya lambat juga. Kita waktu itu sibuk dengan yang lainnya, untuk informasi yang lainnya. Jadi kita perlu 3,5 miliar. Ternyata sampai hari ini alhamdulillah sudah terkumpul 760, hampir 770, 22%, tinggal 78% insya Allah. Bagi Anda yang ingin membeli dan diwakafkan niatnya untuk orang tua, guru-guru, dan seterusnya, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777444179 atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah, atau kode bank 451 atau bank muamalat, kode bank 451 atau bank muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah wakaf dan bangunan, kode bank 147 informasi dan konfirmasi 0811 22222422. Kemudian pendaftaran santri pondok pesantren, pendaftaran pondok pesantren program tahfidz Al-Quran dan tafakuh fiddin, menekuni dunia syariat saja. Maka bukan pendidikan formal yang ada ilmu-ilmu yang lainnya. Ini syariat. Di usia 10 sampai 12 ini untuk tahfidzul Quran. Tentunya dengan syarat dia punya keinginan siap mondok. Tafakuh usia 15 sampai 22 tahun. Pendaftarannya 17 Rabiul Akhir sampai dengan 17 Rabiul Akhir, atau 1 November sampai 30 Desember. Info pendaftarannya langsung ke tahfidznya 08211 577 9231, tafakuhnya 085 33 33 22707. Kuota terbatas, dan memang terbatas karena kita hanya bisa menerima beberapa ratus saja untuk tahfidznya, dan tafakuhnya juga tidak banyak karena sangat terbatas. Yang ingin daftar segera mendaftar, dan jangan lupa untuk bisa memeriahkan menghadiri Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut, insyaallah. Al-Bahjah Buyut, silaturahmi akbar dan Maulid yang insyaallah hari Ahad pagi 28 Rabiul Akhir atau 12 November, mulai pukul 7 sampai selesai. Mohon diinformasikan pada yang lainnya, dan yang ingin berpartisipasi, bergabung untuk menjadi penyelenggara agar pahalanya lebih gede, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7514445758 atas nama Infak Maulid Cabang Buyut, kode bank 451. Informasi 0822 2868 2623 atau 0813 1240 6361. Insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga hati kami, jaga akal kami, jaga jasad kami, jaga keluarga kami, jaga kami ya Allah, agar kami senantiasa dalam keridhaan-Mu, agar kami senantiasa dalam kebaikan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami dan orang tua kami, guru-guru kami, ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Ya Allah, jangan siksa kami dengan kebencian, jangan siksa kami dengan dengki, jangan siksa kami dengan dendam kepada sesama kami. Kami ingin hidup indah dengan cinta di antara kami, ya Allah. Jauhkan, jangan siksa kami dari berbuat zalim, dan jangan siksa kami dengan kezaliman. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun,
zalim kepada pasangan kami, zalim kepada keluarga kami, zalim pada tetangga kami, zalim kepada karyawan kami, zalim kepada atasan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Jika Engkau menjauhkan kami dari kezaliman, kami tidak akan mampu melakukan kezaliman itu. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari hamba-Mu yang pernah tersakiti oleh kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, gunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela jika ada orang kehukum karena berbuat salah kepada kami. Tidak, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan pertolongan untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Jauhkan kami dari musibah ya Allah. Dan mudahnya hidupkan hati kami ya Allah untuk membantu mereka ya Allah, dengan panjatan doa, dengan apapun yang kami miliki ya Allah. Siapapun yang berbuat zalim kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, hentikan kezalimannya ya Allah, dan berikan kekuatan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Dan muliakan semua orang yang memuliakan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang ya Allah untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dan ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.